Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 6, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Ibu doakan semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita semua selalu tetap bersemangat dalam mengikuti setiap kegiatan pembelajaran baik yang dilaksanakan secara PTMT maupun yang dilaksanakan secara daring ya. Bertemu lagi di pelajaran Bahasa Indonesia bersama Bu Fitri dan Bu Sansol. Pelajaran Bahasa Indonesia kita hari ini, kita akan membahas tentang puisi dan prosa. Ya, Ibu yakin kalian semua pasti pernah mempelajari tentang puisi ya. Bahkan mungkin banyak di antara kalian sudah bisa atau bahkan mahir dalam membuat puisi sendiri. Nah, hari ini kita kembali akan membahas tentang puisi beserta dengan prosa ya. Nah, pada pembelajaran kali ini nanti kalian akan bisa melihat apa sih perbedaannya antara puisi dan prosa ya. Apa ciri-ciri dari puisi, apa ciri-ciri prosa. Dan nanti di akhir kita akan coba belajar bersama-sama untuk mengubah teks puisi ke dalam teks prosa atau yang disebut dengan parafrase ya. Oke, sudah siap untuk belajar? Kalau sudah, kita akan mulai ya. Ya, puisi dan prosa. Kita akan lihat dulu definisi dari puisi itu sendiri. Puisi adalah karya sastra yang terikat oleh baris, bait, irama, dan rima yang disusun dengan susunan kata yang membangkitkan imajinasi yang merupakan hasil pikiran dan perasaan penyair. Ya, jadi puisi itu adalah sebuah bentuk karya sastra dan yang pastinya adalah terikat oleh baris, bait, irama, dan juga rima ya, dan bersifat imajinasi. Kita akan coba lihat contoh puisi. Di sini ada sebuah contoh puisi, bisa juga kalian lihat ya. Judulnya Adikku Manis. Adikku yang manis, janganlah engkau menangis. Mari kita bergembira, bernyanyi bersukaria. Adikku sayang, jangan ragu, janganlah bimbang. Katakan sejujurnya, apa gerangan penyebab duka? Adik manis, adikku sayang, tiada guna bersedih hati. Kurus badan, penyakit datang. Lebih baik, mari bernyanyi. Ya, itu adalah contoh puisi yang berjudul Adikku Manis ya. Kita bisa lihat di dalam puisi ini terdiri dari 3 bait ya. Bait yang pertama itu dimulai dari kalimat adikku yang manis, diakhiri pada kalimat bernyanyi bersukaria. Itu adalah bait yang pertama. Lalu bait yang kedua adalah dimulai dari kalimat adikku sayang dan diakhiri pada kalimat apa gerangan penyebab duka. Dan pada bait yang ketiga itu dimulai dari kalimat adik manis adikku sayang dan diakhiri pada kalimat lebih baik mari bernyanyi ya. Jadi puisi Adikku Manis ini terdiri dari 3 bait, di mana setiap baitnya terdiri dari 4 baris ya, bisa kita lihat. Jadi memang benar puisi itu tadi terikat oleh bait, baris, rima ya. Kalau rima itu kita bisa lihat di akhir ya, di akhir-akhir kalimat setiap barisnya. Manis, menangis, bergembira, bersukaria. Nah, ini rimanya adalah AABB ya. Di sini ada manis, menangis, is, gembira, ra, bersukaria. Ya, SSAA atau bisa dikatakan rimanya AABB.
Ya, begitu juga dengan bait yang kedua ya. Masih sama, A, B, B juga, dan bait ketiga juga sama. Itu rima. Sedangkan irama itu adalah cara kita membacakan puisi. Jadi tinggi rendahnya, panjang pendeknya ya, itu namanya irama. Nah, itu tadi contoh puisi. Sekarang kita akan lanjut pada prosa ya. Kita akan lihat apa sih prosa itu. Ya, prosa merupakan karya sastra yang disusun dalam bentuk cerita atau narasi ya. Jadi kalau prosa itu sama dengan puisi, sama-sama merupakan karya sastra. Hanya kalau prosa ini disusunnya dalam bentuk cerita atau narasi ya. Oke, kita akan lihat bersama-sama contoh prosa. Ada seorang petani yang hidupnya miskin. Setiap hari ia berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan uang perak kepadanya. Hingga suatu hari, petani itu pergi ke ladangnya. Celananya robek terkena pohon berduri. Lelaki itu lalu mencabut tanaman berduri itu. Hal itu dilakukannya agar duri di pohon itu tidak mengenai orang lain yang lewat. Saat petani mencabut tanaman itu, ia melihat sebuah kendi berisi uang perak yang tertanam di bawah tanaman tersebut. Alangkah senang hati petani itu. Oke, kelihatan bedanya ya antara prosa dengan puisi ya. Di dalam prosa ini sama sekali tidak ada bait ya. Tidak ada juga rima, irama, tapi yang ada intonasi ya. Oke, tadi kita sudah lihat puisi, sudah lihat juga prosa. Oke, sekarang kita akan lanjut membahas tentang karakteristik puisi dan prosa ya. Karakteristik puisi dan prosa. Ada beberapa karakteristik puisi dan karakteristik prosa. Kita akan lihat yang puisi ada 5 karakteristik. Yang pertama adalah memiliki rima dan irama. Yang kedua, terdiri dari beberapa baris dan bait. Yang ketiga, memiliki makna yang kiasan ya. Makna kiasan itu berarti bukan makna yang sebenarnya. Yang keempat, pilihan kata atau diksinya bersifat imajinasi. Dan yang kelima, memiliki amanat. Ya, itu karakteristik dari puisi. Sekarang kita lihat karakteristik dari prosa. Yang pertama, berbentuk narasi atau cerita. Yang kedua, rangkaian kalimatnya membentuk paragraf ya. Kalau tadi puisi bait, maka di prosa ini rangkaian kalimatnya membentuk paragraf. Yang ketiga, tidak terkait dengan rima, ritme, dan bait. Yang keempat, memiliki alur cerita. Yang kelima, ada tokoh dan penokohan. Ya, lalu memiliki sudut pandang. Lalu adanya latar dalam penceritaan, dan yang terakhir memiliki amanat. Jadi karakteristik puisi dan prosa ini yang sama karakteristiknya antara puisi dan prosa adalah sama-sama memiliki amanat ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Ada beberapa cara yang harus kita perhatikan sebelum kita akan mengubah teks puisi ke dalam teks prosa, atau disebut juga dengan memparafrase puisi. Nah, jadi sekarang setelah kita tadi mengetahui definisi dari puisi beserta contohnya, lalu juga prosa beserta contohnya. Nah, di sini kita akan coba untuk membahas tentang parafrase puisi atau memparafrasekan puisi ya, yaitu mengubah teks puisi ke dalam teks prosa. Nah, ada 3 cara yang dapat kita lakukan ya. Cara apa saja? Cara yang pertama adalah menyisipkan tanda baca atau kata. Jadi kita boleh menyisipkan tanda baca atau menambahkan kata ya pada saat kita akan merubah atau memparafrase puisi ke dalam teks prosa ya. Yang kedua, mengartikan kata-kata yang sulit, kias, denotatif maupun majas. Jadi kalau di dalam puisi yang akan kita ubah
ke dalam bentuk teks prosa itu banyak menggunakan kata-kata yang imajinatif, kata-kata majas ya, kata-kata kias yang atau kata-kata sulit, maka kita ubah dulu ya. Kita ubah ke dalam kata-kata atau ke dalam kita ubah atau kita artikan ke dalam kata-kata yang sebenarnya ya, atau kata-kata yang lebih sederhana agar lebih mudah nanti. Nah, yang ketiga adalah mengungkapkan kembali dengan bahasa dan bentuk yang berbeda. Jadi kita bisa menggunakan bahasa kita sendiri ya, menggunakan bahasa kita sendiri dalam memparafrase puisi ke dalam bentuk prosa tersebut. Itu tadi 3 caranya. Jadi Ibu ulangi. Yang pertama, menyisipkan tanda baca atau kata. Yang kedua, mengartikan kata-kata yang sulit, kias, denotatif maupun majas. Dan yang ketiga adalah mengungkapkan kembali dengan bahasa dan bentuk yang berbeda ya. Nah, sekarang kita akan lihat langkah-langkah mengubah puisi menjadi prosa. Langkah yang pertama, kita baca puisinya berulang kali ya, sampai paham maknanya. Jadi jangan dibaca sekali, lalu kita coba mengubah ke dalam bentuk prosa. Tapi kita baca dulu beberapa kali, berulang kali, sampai kira-kira kita paham. Maksud atau makna dari puisi ini adalah ini gitu ya. Nah, kalau kita sudah dapat maknanya, kita sudah paham maksud dari puisi tersebut, baru kita coba ubah ke dalam bentuk prosa. Itu yang pertama. Yang kedua, menentukan cara parafrase yang akan digunakan ya. Tadi ada menentukan cara itu tadi ada 3 ya, yang tadi sebelumnya kita bahas itu, yang menyisipkan kata atau tanda baca ya. Terus mengartikan kata-kata yang sulit, dan yang ketiganya bisa dibentuk dengan bahasa kita sendiri itu tadi. Jadi kita menentukan cara parafrase apa yang akan kita gunakan yang menurut kita mudah ya. Lalu yang ketiga, kita tuliskan kembali ke dalam bentuk cerita dengan tetap memperhatikan makna dan isi puisi. Nah, setelah itu baru kita tulis ke dalam bentuk cerita, karena prosa itu kan bentuknya cerita ya. Nah, kita ubah ke dalam bentuk cerita, tapi tetap dengan memperhatikan makna dan isi puisi. Makna dan isi puisinya tidak boleh berubah ya. Jika puisinya menceritakan tentang adikku sayang tadi ya, maka makna dan isinya harus tetap tentang adikku sayang, tidak boleh berubah jadi kelinciku sayang ya. Tidak boleh berubah misalnya menjadi pemandangan alam desaku, tidak, tapi tetap makna dan isinya harus berhubungan dengan puisi yang akan kita parafrase. Harus sesuai dengan puisi yang akan kita ubah ke dalam bentuk prosa ya. Tidak boleh mengubah makna dan isi. Ingat, itu yang perlu diperhatikan. Nah, sekarang Ibu punya contoh parafrase puisi ya ke dalam bentuk prosa. Nah, ini contohnya. Kita lihat bersama-sama ya. Judulnya Nelayan. Nelayan, setiap hari kau pergi ke laut untuk mencari ikan, untuk memenuhi kebutuhan keluarga, walau ada badai dahsyat, kau tidak peduli. Nah, itu contoh puisinya. Kita akan coba ubah ya. Kita akan parafrasekan dari puisi ke prosa. Nah, kita lihat di sini bentuknya sudah berubah ya ke dalam bentuk cerita. Nelayan setiap hari pergi ke laut untuk mencari ikan tanpa kenal lelah. Dia melakukannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga di rumah yang selalu menanti dengan penuh kecemasan. Walau ada badai dahsyat yang menerpa, namun dia tetap tak peduli demi kelangsungan hidup sehari-hari. Nah, bisa kita lihat ya. Ada penambahan tanda baca di sini. Kalau tadi di dalam puisi kita tidak melihat ada tanda baca ya. Nah, tapi di dalam parafrase ini, di dalam prosa kita sudah lihat ada tanda baca di sini. Ada tanda titik, ada tanda koma, ya. Lalu juga kita bisa lihat di sini ada juga penambahan kata. Kalau pada puisi, nelayan setiap hari kau pergi ke laut untuk mencari ikan, ya. Nah, maka di sini di dalam prosanya ada tambahannya, mencari ikan tanpa kenal lelah. Dia melakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga di rumah yang selalu menanti dengan penuh kecemasan. Nah, ini sudah ada penambahan kata ya. Penambahannya yang mana? Keluarga di rumah yang selalu menanti dengan penuh kecemasan. Itu kan tidak ada di dalam puisinya. Walau ada badai dahsyat,
yang menerpa. Nah, di dalam puisi tidak ada kata yang menerpa, namun dia tetap tak peduli demi kelangsungan hidup sehari-hari. Nah, jadi di parafrasenya dibentuk seperti cerita dengan banyak penambahan kata dan tanda baca di sini ya. Kalau di sini tidak ada mengartikan kata-kata yang sulit, karena memang contoh yang Ibu berikan ini tidak ada kata-kata sulitnya dalam puisinya ya. Semuanya kata-katanya kata-kata mudah, kata-kata sederhana, kata-kata yang maknanya sebenarnya. Jadi tidak perlu diartikan. Oke, kita lihat lagi contoh selanjutnya. Judul puisinya Tangisan Air Mata Bunda. Dalam senyum kau sembunyikan letihmu. Derita kala siang dan malam menimpamu. Tak sedetik pun menghentikan langkahmu untuk bisa memberi harapan baru bagiku. Nah, sekarang kita ubah, kita parafrasekan puisi Tangisan Air Mata Bunda itu ya ke dalam bentuk prosa. Nah, jadinya seperti ini. Ibu tetap tersenyum walaupun dalam kondisi letih. Meskipun bekerja keras ketika siang dan malam, tidak pernah sedetik saja ia menyerah untuk tetap bisa memberikan harapan baru bagi anaknya ya. Nah, jadi bisa ya kalian memparafrasekan dari puisi ke prosa ya. Jadi hanya tinggal diubah ke dalam bentuk cerita, namun dengan tidak merubah makna atau isi dari puisi yang akan kita parafrase ke dalam bentuk prosa. Nah, bagaimana teman-teman? Bisa ya membedakan antara puisi dan prosa, dan bisa juga ya mengubah dari bentuk puisi ke dalam bentuk prosa atau yang biasa kita sebut dengan parafrase ya. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa dan mengerti ya. Nah, ini ada penekanan lagi ya. Hal yang perlu diperhatikan ketika memparafrasekan puisi ke dalam bentuk prosa. Tadi yang kata Ibu ya, sudah Ibu bahas tadi, yang adalah 1. Mempertahankan makna puisi. Jadi tidak boleh dirubah maknanya. Yang kedua, menceritakan dengan bahasa yang mudah dipahami. Dan yang ketiga, menggunakan kalimat efektif. Ya, jadi hal yang perlu diperhatikan ketika kita memparafrasekan puisi ke dalam bentuk prosa tadi. 1. Mempertahankan makna puisi ya atau isi dari puisi tersebut. Yang kedua, menceritakan dengan bahasa yang mudah dipahami. Jangan sampai menggunakan bahasa yang sulit atau bahasa kias. Karena yang menggunakan bahasa kias, bahasa sulit atau bahasa imajinasi itu puisi ya. Kalau prosa bahasanya bahasa sederhana, bahasa yang mudah dipahami. Dan yang ketiga, menggunakan kalimat yang efektif ya. Tidak menggunakan kalimat-kalimat yang berbelit-belit ya, atau yang memboros-boroskan kata atau kalimat, tapi gunakan kalimat yang efektif. Nah, alhamdulillah materi kita sudah selesai. Sekarang ada tugas buat kalian ya. Tugasnya apa? Ada 2 tugas untuk kalian. Tugas yang pertama nih, yuk kita ubah puisi berikut ke dalam bentuk prosa. Kayak Ibu punya puisi judulnya Kerbau. Silakan kalian ubah puisi yang berjudul Kerbau ini ke dalam bentuk prosa. Oke, gampang ya. Puisinya tidak menggunakan kata-kata sulit ya, masih sama seperti contoh, tidak ada kata-kata sulitnya. Silakan kalian ubah ke dalam bentuk prosa. Ini tugas yang pertama ya. Nah, tugas yang kedua, silakan kalian cari sebuah puisi, boleh dari majalah, koran, atau internet ya, lalu salin puisi tersebut. Kalian catat puisi tersebut. Nah, setelah kalian salin, kalian catat ya, kalian ubah puisi tersebut ke dalam bentuk prosa ya. Jadi ada 2 tugas. Kalau yang pertama puisinya sudah ada, kalian hanya diminta untuk langsung memparafrasekan puisi yang berjudul Kerbau tadi ya ke dalam bentuk prosa. Nah, kalau tugas yang kedua, kalian cari puisinya. Kalau sudah dapat, kalian catat, kalian salin, lalu kalian parafrasekan ke dalam bentuk prosa ya. Seperti biasa, tugasnya kalian kerjakan di buku catatan bahasa Indonesia. Kalau sudah kalian foto, lalu kalian kirim ke G Drive bahasa Indonesia masing-masing ya.
Ya teman-teman, alhamdulillah sepertinya materi pelajaran hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah Ibu sampaikan bisa kalian mengerti, bisa kalian pahami ya, sehingga nanti kalian dapat dengan mudah mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Nah, silakan nanti kalau sudah selesai tugasnya ataupun sebelum kalian mengerjakan tugas juga boleh ya, kalian ulang-ulang lagi materinya, kalian lihat ulang lagi materinya sampai kalian benar-benar paham tentang materi puisi dan prosa ini, dan juga tentang materi parafrase dari bentuk puisi ke prosa ya. Oke, itu saja kita cukupkan pertemuan kita kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia selanjutnya, masih bersama dengan Bu Fitri dan Bu Sansol. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.